untuk kita orang-orang awam yang mau berolahraga untuk mencegah cedera, ada harus disiplin persiapan, disiplin pencegahan terhadap cedera itu ya dok ya. Lalu kalau misalnya sudah terjadi cedera, disiplin terhadap pengobatan mungkin ya dok ya. Jadi harus ikut nurut ya sama dokter ahlinya ya. Edumi, educate, healthy and happy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Edumi. Sebelumnya saya ingin menyapa dulu nih Sobat Edumi, masih hafal nggak nih jargon Edumi kita? Edumi, educate, healthy, and happy. Oke, di era saat ini udah banyak nih orang-orang yang sadar atau aware tentang kesehatan dirinya sendiri, baik itu mengatur pola makan, makanan yang sehat, serta berolahraga, baik olahraga yang memang booming trend saat ini seperti berlari, bersepeda, ataupun olahraga yang dulu sudah dilakukan, misalnya sepak bola kah, atau bulu tangkis kah. Nah, dengan berbagai macam jenis olahraga ini, bukan tidak mungkin saat kita berolahraga, kita akan terjadi cedera saat kita berolahraga. Nah, pas banget nih Sobat Edumi, hari ini kita hadirkan dokter kesayangan kita, Dokter Hits RSUD Ahmad Yani Metro dan Sekota Metro, the one and only Dokter Kumbang, spesialis ortopedi. Selamat pagi, assalamualaikum Dokter Kumbang. Apa kabar? Sehat dan happy selalu ya. Nah, kita akan ajak Dokter Kumbang ngulang nih jargon Edumi. Bisa nggak nih dok? Ayo kita mulai. Edumi, educate, healthy and happy. Ya, that's it nih. Dok, langsung aja ya dok. Jadi dengan adanya olahraga-olahraga saat ini yang baik yang sedang tren kayak banyak yang fun run, runner, biker dan sebagainya, itu kan kemungkinan cedera bisa saja terjadi ya dok ya. Baik dari orang awam, olahragawan, apakah atlet profesional itu sendiri. Nah, dari Dokter Kumbang nih, kita kepo-kepoin ilmunya. Cedera apa sih dok yang tersering saat kita berolahraga? Ya, jadi cedera olahraga itu yang tersering ada 10. Waduh, iya. Jadi Gimana 10 tuh? yang tersering. Yang pertama adalah dari bawah dulu ya. Itu ada ankle sprain. Ankle sprain itu cedera pada pergelangan kaki ya. Kalau istilah orang awamnya keseleo lah. Keseleo. Jadi ankle sprain itu sering terjadi pada orang-orang yang sering berolahraga seperti sepak bola, lari, ya, bulu tangkis, gitu, basket itu. Kedua adalah cedera pada lutut. Nah, pada lutut. Lutut itu juga ada cedera seperti yang ringan, seperti kayak tadi sprain, seperti ankle, ya. Ada juga yang cedera-cedera seperti cedera putusnya ligamen. Serem ya dok ya. Kayak ACL, PCL ya. Apa itu ACL dok? ACL itu anterior cruciate ligament. Kalau PCL posterior cruciate ligament. Yang ketiga ada lagi namanya groin sprain. Groin sprain itu cedera pada daerah otot-otot inguinal. Jadi kalau groin itu otot-otot antara otot pinggul dan otot abdomen. Nah, jadi itu sering juga itu cedera pada atlet-atlet ya, atau orang yang sering olahraga seperti ya berlari juga sering, kemudian pebasket, bulu tangkis itu sering ya, yang lompat-lompat ya. Kemudian yang keempat itu ada namanya hamstring sprain ya, hamstring injury atau hamstring sprain. Hamstring itu adalah otot di belakang paha ya. Tuh, di situ ada 3 otot yang itu ya. Itu sering cedera juga sering pada pelari ya, pebasket, pesepak bola. Kemudian yang kelima ya sekarang ya. Yang kelima itu ada cedera pada namanya consciousness atau hilangnya kesadaran. Jadi namanya susah ya dok. Jadi gimana tuh itu dia biasa pada olahraga yang berat seperti rugby. Kalau di luar negeri itu rugby ya, rugby, jadi benturan kepala ya. Jadi kemudian pada olahraga sport seperti tinju ya yang berat-berat. Kemudian ada lagi namanya tenis elbow. Pemain tenis nih ya. Itu sering pada tenis, pada bulu tangkis ya. Itu juga
kemudian ada cedera pada daerah otot tulang kering. Nah itu juga yang ini sekarang yang lagi kepo nih, pelari-pelari ya. Pelari-pelari, runner gitu ya. Itu namanya shin splint. Nah itu yang paling sering ya. Itu biasa pada pelari-pelari pemula-pemula yang terlalu memaksakan diri ya. Kayak saya ini ya dok. Iya, jadi kita tahu larinya ya jauh. Gitu, langsung nggak ada latihannya, tiba-tiba larinya jauh berapa 10 kilometer. Dari kenyataan itu yang sulit ngobatinya kayak. Oke, ya siap-siap, lanjut tuh. Kemudian ada juga namanya Achilles tendonitis. Jadi ada peradangan pada otot-otot Achilles ya, itu bisa juga pada pelari ya. Nah, yang pebasket, bulu tangkis, tenis ya. Kemudian yang terakhir adalah plantar fasciitis, yaitu peradangan pada telapak kaki. Baiklah. Itu tadi yang 10 tersering ya dok ya. Sulit namanya dok ya. Agak bingung nih kalau orang awam nih bahasanya. Nah, ada hal yang mengganjal kah dari sobat Edumi itu, atau ada yang ingin ditanyakan? Itu biasanya rata-rata nanyain, kenapa sih dok cedera itu bisa terjadi? Apakah persiapannya yang kurang kah? Atau yang kayak saya ini harusnya latihan dulu tapi tiba-tiba langsung jadi runner yang jauh 10 km dan sebagainya. Kenapa sih dok terjadi itu? Perlu persiapan nggak? Apakah outfitnya harus gimana? Merek sepatunya harus apa misalnya dok? Tapi jangan promosi ya dok. Ya gimana dok tuh? Ya biasanya sering cedera itu memang kalau olahraga itu adalah persiapannya. Pertama ya, untuk olahraga itu kita perlu pemanasan. Warming up jadi, ya dok. Warming up, jadi otot-otot ya mas. Jadi organ-organ yang dipakai untuk berolahraga itu dia istilahnya kita aware. Jadi jadi dia siap dia ya untuk ini yang mau digunakan. Nah, jadi kalau mama tidak pemanasan biasanya dia kaget gitu. Jadi langsung misalnya mau lari tanpa pemanasan langsung dipakai lari. Jangan langsung. Jadi akhirnya dia mengalami cedera ya. Terus diusahakan juga kalau mau olahraga bertahap, jangan langsung misalnya biasanya kalau yang lagi semangat tuh ya kayak tadi ya, kayak ibu itu ya larinya langsung jauh gitu ya, dan aku yang langsung 10 kilo gitu, jangan lah ya gitu. Nah, harus bertahap, 5 kilo perlu waktu untuk mencapai level yang diinginkan. Jangan ya dek ya gitu ya. Terus yang ketiga harus ada jeda, jadi enggak tiap hari selama seminggu itu berilah jeda istirahat untuk tubuh atau organ ya yang sering dipakai untuk olahraga beristirahat. Jadi ada misalnya dalam 1 minggu paling tidak 2 hari ya istirahat. Jadi agar organ-organ dipakai dia timbul regenerasi ya. Jangan digeber jangan dalam seminggu 7 hari dipakai terus olahraga. Jadi berikanlah organ-organ dan tubuh kita ini waktu untuk istirahat juga. Iya, gitu. Outfit sama kayak sepatu gitu. Nah, yang pengaruh juga nggak? Outfit. Outfit itu pengaruh juga. Jadi misalnya berlari ya, kita harus menyesuaikan dengan bentuk dari kaki. Jadi ada beberapa orang itu kan kakinya bentuknya macam-macam. Kaki misalnya seperti kita kaki bebek gitu ya. Anatomi jadi ini ya dok ya, anatomi orangnya sendiri. Flat foot. Ada yang kakinya lebar, nah itu juga harus disesuaikan sama kebutuhan, apakah larinya untuk lari jauh atau lari kencang juga perlu outfit yang ini. Juga bersepeda itu juga ada ukurannya dengan tinggi badan, dengan panjang kaki. Nggak sesuai, misalnya sesuai itu juga cedera. Siap. Ya. Jadi penting juga ya dok ya outfit dan sebagainya itu. Ya. Nah kalau misalnya sudah terjadi nih dok, sedang olahraga nih, sedang lari, sedang bersepeda kah, itu terjadi cedera. Itu apa sih dok tanda-tandanya? Misalnya terjatuh nih, misalnya kita harus bangkit lagi kah, langsung terusin aja larinya, atau misalnya aduh kita stop dulu nih, kayaknya kita nggak bisa lari nih, kita sudah cedera yang mengharuskan kita untuk istirahat nih. Nah tanda-tanda dia cedera itu apa dok? Tanda-tanda cedera itu pasti yang pertama ada nyerinya ya, kemudian ada kekakuan ya, kemudian ketiga ada pembengkakan di daerah cedera tadi ya dok ya, atau kemerahan di daerah cedera. Nah sebaiknya kalau udah cedera kita harus istirahat dulu, jangan diterusin. Nah itu ada namanya istilahnya RICE. RICE itu
Pernah dengar dok, res penanganan awal ya dok ya, Penanganan awal untuk dan orang awam pun bisa ini dok bisa. melakukan, bisa. Apa sih dok itu rice itu nasi apa beras? Apa kita habis cedera harus makan nasi padang apa gimana? Atau kita harus masukin kaki kita ke rice cooker? Apa itu rice itu dok? Rest itu singkatan sebenarnya. Rest itu iya. R itu rest, istirahat, oke. I-nya itu ice, jadi Ice. kompres dengan es. Oh, ya, baik. jadi memang ada beberapa, kalau orang-orang kan yang orang awam biasanya kompresnya pakai air hangat ya. Oh, nggak boleh itu dok ya lagi. Iya boleh, tapi tidak tepat ya, bisa, tapi tidak terlalu tepat, tidak, dan menghilangkan nyerinya tidak terlalu cepat, karena namanya pada saat terjadi cedera itu kan terjadi radang. Radang itu panas, jadi kita harus netralkan dengan yang dingin. Berarti apa aja yang dingin saat kita lari itu bisa dipakai ya dok ya? Bisa kayak ada yang jual-jual es batu atau minum es itu bisa langsung letakkan di tempat cedera ya. Terus yang C-nya compression itu kita balut ya. Balut biasanya pakai elastik perban ya. Yang warna coklat itu bisa biar kita balut pertama untuk mengurangi nyeri. Kedua untuk mengurangi bengkaknya. Saat kita lari atau bersepeda misalnya kita ada cedera itu boleh nggak dok pakai yang ada aja, misalnya kayak baju kah, kain kah untuk melilit itu, kan kita nggak pegang elastik perban nih misalnya. Sementara bisa, saat tapi sementara nggak terlalu ini karena kompresinya nggak terlalu tercapai. Kalau kayak baju sama kain kan mungkin permukaannya nggak terlalu datar lebarnya. Tapi untuk pertolongan pertama orang awam masih bisa ya. Gitu. Yang terakhir adalah E-nya dong. Itu adalah elevation. Elevation itu jadi karena bengkak ya. Jadi organ yang terkena perlu ditinggikan. Dinaikin. Misalnya kalau kaki dinaikkan ya, pakai di bangku atau dia dalam keadaan tidur ya. Nah, dinaikkan supaya aliran darahnya lancar kembali. Begitu. Jadi dirangkum nih dok ya, izin. Misalnya nih lagi lari nih, maksain nih, lutut saya jatuh kena lutut, bengkak, terus habis itu saya langsung istirahat, nggak boleh lanjutin lari dulu, dikompres pakai air es yang ada aja, dibalut pakai kain atau baju yang ada, lalu saya tinggikan kaki saya. Siap. Jadi biasanya sambil gitu kan, ini esnya di bawah, kita balut pakai kain. Sama es-esnya sekalian. Gitu ya sobat Edumi ya, untuk pertolongan pertama jika kalian sedang saat olahraga yang ada bisa dipakai nih dok ya. Keren juga nih. Terus dok, pertanyaan selanjutnya, jenis olahraga tuh ada nggak sih dok yang beresikonya tinggi banget atau sama aja semua olahraga tuh cedera yang bakal resiko bisa terjadi cederanya sama, atau ada nggak olahraga yang memang cederanya cukup tinggi nih, hati-hati nih kamu berolahraga ini persiapannya harus matang banget nih gitu? Ada nggak jenis-jenis olahraga tertentu? Sebenarnya semua olahraga beresiko ya? Kalau tidak tanpa persiapan. Memang kalau yang olahraga full contact itu lebih beresiko, makanya jarang dianjurkan untuk yang tidak profesional, misalnya seperti olahraga tinju. Mungkin kan saya langsung tinju gitu kan, tanpa apa-apa lagi ya. Iya. Itu mah tawuran namanya dok. Jadi dia profesional. Jadi kalau olahraga yang lain semua resikonya sama. Makanya olahraga perlu persiapan dan bertahap. Persiapan tadi ya kuncinya ya, harus persiapan. Nah selanjutnya dok, kayak newbie kayak saya ini yang niatnya rencananya pengen diet tapi besok makan lagi, besok malas lagi ini, perlukah ada pemilihan olahraga tertentu, misalnya dari usia kah, misalnya pada usia lansia, boleh nggak dia tiba-tiba runner 10 kilo gitu misalnya, atau dari jenis kelamin, atau dari berat badan kah, atau dari penyakit tertentu? Adakah penyakit-penyakit tertentu, misalnya kayak sakit jantung kah, dia dilarang olahraga tertentu? Kita tuh ada pilihan nggak olahraga? Atau boleh nggak saya ini mencoba semua jenis olahraga tanpa memandang usia, jenis kelamin, penyakit dan sebagainya? Gimana tuh dok? Kalau olahraga sih sebenarnya memang kalau usia muda rata-rata tidak ada pemilihan, nggak masalah, kecuali dia ada penyakit bawaan ya, seperti jantung, nggak bisa dipaksa untuk force dengan olahraga kardiovaskular seperti lari yang terlalu jauh ya. Tapi kalau tidak ada penyakit bawaan ya,
gitu atau penyakit kronis, Iya. Biasanya tidak ada Nggak masalah. nggak masalah. Coba mana yang cocok. Mana yang cocok bagi dia, mana yang dia sukain. Nah, tapi kalau udah usia memang ada beberapa olahraga yang memang harus dibatasi. Iya. Seperti olahraga full contact kan nggak mungkin. Kakek nenek iya. Kakek nenek masa mau tinju kan Tinju-tinjuan, iya benar juga sih Dok. Terus misalnya seperti orang-orang yang cedera osteoartritis misalnya, orang-orang yang pekapuran lutut, nah itu juga biasanya kan olahraga seperti lari sudah nggak bisa lagi. Iya. Boleh tuh osteoporosis berenang ya Dok ya? Bisa ya. Bagus, karena dia tidak ada tekanan ya pada daerah-daerah sendi. Pas lari kan ya Dok ya? Oke. Gitu, oke mantap. Selanjutnya Dok, tadi persiapan sudah ya dokter ya. Nah, tadi penanganan pertama juga sudah. Nah, gini Dok, saat kita olahraga nih, misalnya lari atau bersepeda, kita cedera. Kapan kita menentukan kita, oke lah kita lakukan pertolongan pertama nih. Selesai kita lakukan pertolongan pertama, kapan kita menentukan kita ini harus langsung ke UGD atau kita boleh sih pulang ke rumah dulu, istirahat dulu di rumah, besok-besok deh lihat apa perkembangannya kayak apa. Atau ya ke poli aja nanti. Ada nggak kriteria atau gejalanya? Kapan kita ke UGD, kapan boleh di rumah dulu? Ya. Buat orang awam nih terutama ya, biar pada tahu. Jadi kalau cedera olahraga, kapan kita harus ke rumah sakit? Iya, betul. Nah, indikasinya adalah kalau dengan istirahat, dengan tadi yang rest itu, nyerinya tidak berkurang, ya makin nyeri, kemudian mengganggu aktivitas, misalnya kita coba untuk berjalan tidak bisa, ya nyeri sekali ya, gitu. Itu tanda-tanda kita harus segera ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan selanjutnya. Seperti misalnya kita harus pemeriksaan ronsen, radiologi ya, atau yang lebih tinggi lagi kayak MRI dan CT scan. Ada waktu emasnya nggak sih Dok? Misalnya kayak 1 kali 24 jam kah atau 2-3 hari kah nungguin si tanda-tanda itu? Ada nggak ada ya? Cuman jika semakin sakit semakin atau enggak dengan rise nggak pulih ya, tidak pulih, tidak segera berarti Dok ya. Siap-siap. Nah, ini lagi nih, ini agak-agak sensi nih buat emak-emak. Saya juga sebenarnya melakukan hal ini, atau keluarga saya ya Dok, atau keluarga dokter juga mungkin nih, kita tuduh dulu nih Dok. Ini di masyarakat yang awam pada umumnya ya, atau udah berkurang, kita kurang tahu juga ya. Nah, ini penasaran nih Dok, saya menyampaikan curcolan keluarga saya lah ya. Kalau kita cedera, bengkak nih Dok, nah kita tuh atau keluarga kita tuh ada yang sering langsung ke pijet, duken urut kah? Jangan-jangan kita didemo duken urut. Nggak ya, ini cuma untuk edukasi ya. Disclaimer dulu bahwa boleh nggak sih cedera itu dipijat? Kalau memang boleh, apakah saat itu boleh atau nanti nih tunggu-tunggu dia udah reda dulu nyerinya atau gimana nih Dok? Coba. Sebenarnya kalau langsung dipijat tergantung cederanya ya. Oke, kalau dia hanya cedera-cedera otot dan misalnya tidak terlalu berat, misalnya dengan price tadi sudah ada berkurang, itu boleh. Berarti pertolongan pertama dulu berkurang, udah reda nyerinya ya Dok. Boleh, boleh, Sobat Edumi. Tapi memang agak dilema, ada beberapa kalau dianjurkan sih memang dengan ahli urut yang iya, jadi ahli urut olahraga namanya. Ada ya Dok ya. Oke, siap. Jadi memang belajar anatominya ya, tempat-tempat ini otot-otot yang perlu diurut ya. Jadi dia bisa juga mengetahui apakah ini cedera ligamen atau mengenai tulangnya atau seberapa berat. Gitu. Tapi mungkin untuk yang biasa mengurut, misalnya biasa kenal-kenalan kita yang biasa ngurut, mungkin boleh saja asal tidak ada tanda-tanda itu tadi ya Dok. Pegawai daruratan boleh, Sobat Edumi. Dan pastikan memang tidak ada cedera yang berat seperti patah tulang. Malah memperparah ya Dok kalau patah. Ya berarti kita harus pinter-pinter juga ngelihat cedera kita ini kayak apa. Boleh sih Sobat Edumi, tapi lihat kasusnya ya. Jadi nggak haram kok. Boleh. Jadi selain itu Dok, nah jikalau kita inisiatif sendiri nih, pijat masih bengkak, masih nggak ada pergerakan, curiga patah kan kalau udah beberapa hari masih nonjol seperti ya Dok, dan patah itu kita bergerak agak sulit ya biasanya ya Dok ya. Nah itu
kalau kita tetap memaksakan diri kita ke pijat atau urut sendiri dan sebagainya, itu ada resikonya nggak dok? Kedepannya kayak apa nih? Ada resikonya. Kalau memang dia patah, itu pertama resikonya akan lebih bergeser patahannya. Oke, Kalau bergeser, memperparah ya dok? Memperparah, makin bengkak, bergeser, akhirnya menekan pembuluh darah dan saraf di sekitarnya. Akhirnya terjadi namanya istilahnya kompartemen sindrom. Kompartemen sindrom. Ya, di kompartemen Kayak emergency itu, emergency. Kalau kompartemen sindrom. Tanda-tandanya apa sih dok? Tanda-tandanya itu adalah bengkak. Bengkak, oke. Kemerahan. Ini sesudah diurut nih ya ceritanya ya. Saat sesudah diurut ada bengkak, kemerahan tambah, nyeri sekali. Nyerinya tambah, terus kesemutan, dan hilang rasa terakhir. Hilang rasa di tempat yang diurut itu. Dan pucat. Oke. Nah berarti sesudah diurut, bukan nggak boleh diurut nih ya, tapi kalau sesudah diurut ada tanda-tanda itu segera ke dokter. Karena UGD mungkin ya dok ya. UGD. Karena itu tanda-tanda emergensi. Kalau tidak segera ditindak akan terjadi kematian daerah. Waduh ngeri juga ya dok. Iya. Bisa sampai apa tuh dok? Nekrosis. Nah nekrosis itu sobat Edumi ya udah tidak ada aliran darah lagi di situ, bisa sampai teramputasi ya dok ya, mungkin komplikasi. Wah serem juga ya, jadi kita harus waspada juga ya, lihat-lihat juga ya dok ya. Oke, terus komplikasinya bisa nggak sampai bahkan tidak bisa jalan di kemudian hari itu dok? Bisa. Patah tulang itu. Kalau patah tulang tidak tertangani, itu ada beberapa komplikasi dari patah tulang untuk yang kronis, seperti misalnya tadi kompartemen sindrom, kemudian non union atau tidak menyambung dari patah tulangnya, atau nyatu tapi dia tidak sempurna, bengkok. Nah itu ya, semua itu akan menyebabkan gangguan dari mobilisasi atau aktivitas. Oke, jadi cedera, hati-hati benar-benar kita waspadai cedera pada tulang, terutama patah tulang. Karena kalau kita penanganannya cepat, patah tulang ini insya Allah bisa kembali normal, jalan normal kembali dok ya. Yang sulit nih patah hati kayaknya dok. Cedera hati nih, spaloknya pakai apa ya? Agak sulit ya. Ada itu yang warna merah, gambar. Oh itu, transparan itu dok. Ya, candanya sobat Edumi, kita lanjut nih, kita serang terus pakai pertanyaan-pertanyaan nih, mumpung ada ahlinya ya sobat Edumi. Apakah atau kapan cedera saat berolahraga itu terapinya konservatif, jadi kayak obat-obatan aja, atau harus operatif, harus segera dioperasi nih dok? Gimana tuh penjelasannya? Kapan? Kalau cedera, jadi cedera olahraga itu biasanya ada beberapa dibagi 3, ya. Ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Ya. Jadi kalau misalnya tadi cedera pada daerah ankle ya, pergelangan kaki itu, sprain itu ada yang tingkat pertama. Tingkat pertama itu biasanya ototnya hanya memar aja. Memar aja. Nah, tingkat kedua dia ada robekan. Tapi mungkin hanya robekan otot gitu, ligamen gitu dok ya. Jadi tidak lebih dari setengah. Nah yang ketiga itu putus total. Nah itu putus total, ligamennya itu dok. Itu perlu operasi, tindakan operasi untuk menyambungkan. Jadi harus ketemu ahli nih ya dok ya. Jadi nanti kalau dengan RICE itu tidak berkurang, nah segera deh temuin ahlinya ke rumah sakit untuk kita lakukan pemeriksaan selanjutnya. Penunjang seperti ronsen, MRI. Siap. Kalau ligamen putus total itu bisa nyambung lagi nggak dok? Kayak kalau kita misalnya luka robek tuh kan nyambung lagi nih. Kalau misalnya nggak terlalu dalam bisa nyambung lagi. Kalau ligamen bisa nyambung lagi bang? Kalau udah putus total. Kalau total harus dilakukan operasi. Oh, nggak bisa berarti ya dok ya. Berarti memang harus ada tanda-tanda gejala-gejala yang sudah dijelaskan oleh dokter Kumbang tadi, harus segera ke rumah sakit ketemu ahli ya, sobat Edumi. Oke, lanjut ya dok. Terus dok, kalau misalnya kita udah ikutin nih saran dokter Kumbang untuk penanganan pertama RICE tadi, terus kita misalnya nggak ada perubahan, kita ketemu ahli, apakah itu obat-obatan minum atau operasi? Nah itu udah kita jalanin semua tuh, udah patuh tuh. Nah itu berapa lama waktu sembuhnya dok? Atau tergantung kasus nih, sembuhnya kapan kita bisa beraktivitas normal kembali, bekerja lagi? Dan kalau untuk olahragawan atau atlet-atlet profesional misalnya, kapan dia bisa kembali berlaga, berkompetisi? Kalau untuk sembuh memang tergantung dari tingkatan tadi ya. Iya. Kalau tingkat kerusakan tadi dok ya? Jadi kalau tingkat pertama itu sampai kalau tingkat pertama itu biasanya istirahat 1 bulan. Oh 1 bulan bisa sampai ya? 3 bulan bisa ya. Tingkat kedua pun
bisa 1 sampai 3 bulan, mungkin lebih sampai 6 bulan. Nah, kalau tingkat ketiga itu dengan operasi, memang itu agak lama ya. Biasanya kalau untuk atlet profesional mungkin dia 3 bulan sudah bisa untuk aktivitas Biasa. kembali biasa. Tapi dengan Sehari-hari lah ya, Dok. dengan penanganan yang profesional juga, misalnya dia harus ada operasi, kemudian rehab mediknya yang bagus ya. Nah, dia bisa untuk kembali ke aktivitas, nah, istilah kita return to sport. Berarti boleh berlaga kembali lagi. lagi. Soalnya kan mungkin aja sobat-sobat Edum ini ada cita-citanya jadi olahragawan, atlet profesional kah, Dok? Nanti dibawa-bawa ke rumah sakit sama ibunya marah malah. Udah anak kan dibilangin katanya, nggak boleh main bola. Oh, berarti jangan ya, Dok, justru salah ya ibu-ibu ya. Jadi boleh, tapi ikutin saran dokter sampai berapa lama istirahatnya. Jangan dipatahkan cita-cita anaknya, semangat tadi ya untuk jadi atlet ya. Siapa tahu sobat Edumi ada yang mau jadi atlet nih, anak-anaknya nih. Oke, lanjut ya, Dok ya. Nah, jikalau kita sudah sembuh nih, baik orang awam kah itu maupun atlet profesional, boleh nggak sih, Dok, kita olahraga yang sama, dan bisakah terjadi cedera yang sama di tempat yang sama? Gitu. Bisa aja. Misal kayak di ankle tadi atau dia lutut tadi putus ligamennya nih, udah dioperasi, udah di apa tuh, ini main bola lagi nih, bisa nggak dia terjadi putus? Oh bisa ya, Dok. Jadi namanya itu relapse ya. Jadi cedera yang berulang. Itu bisa terjadi. Jadi ya tadi itu prinsipnya memang harus persiapan dulu kalau olahraga ya. Harus bertahap dan berhati-hati juga ya, jangan sampai mengulangi cedera yang sama. Biasanya kan kalau misalnya pada pemain bola gitu kan, ya biasa dia posisi tertackle oleh lawan, atau dia posisi pada saat dia lompat jatuh, pengambilan bolanya kurang tepat. Nah, itu bisa terjadi lagi. Makanya lebih mawas diri lagi ya, kan udah pernah terjadi gitu. Iya, harus lebih hati-hati mungkin ya, Dok ya. Oke. Nah, tadi saya penasaran sama yang tadi ACL itu cukup banyak ya, Dok ya, untuk olahragawan terutama itu kayak sepak bola dan sebagainya. Ya, atlet profesional juga ada yang mengalami banyak ya. Nah, itu cedera ACL itu sebenarnya bisa disembuhkan nggak sih, Dok? Terus tata laksananya itu bisa nggak sembuh total gitu? Bisa main lagi nggak? Sama nggak dengan penjelasan dokter yang tadi? Bisa main lagi. Bisa ya. Bisa, kalau ACL itu memang. Tapi memang beberapa jurnal untuk return to sport itu memang kemungkinan 80% ya, tapi bisa ya. Cuma yaitu tadi beberapa yang untuk penelitian masih bersekitar 80% itu untuk yang profesional. Cukup tinggi ya, cukup tinggi. Itu untuk profesional, karena profesional kan penelitian untuk profesional, karena kalau profesional itu dia memang sportnya memang sangat sering ya, intens, pertandingan segala macam. Jadi resikonya malah lebih tinggi. Lebih tinggi gitu. Nah, kalau yang untuk awal mungkin bisa sampai lebih di 80%. Oh, siap. Berarti memang masih ada harapan lah ya. Nah, terus ini keterkaitan dengan di RSUD Jenderal Ahmad Yani Metro tercinta kita ini, Dok. Jikalau ada pasien terjadi cedera saat olahraga, pasien itu ke UGD ataupun ke Poli, itu apakah pemeriksaan penunjang yang ada di Rumah Sakit Ahmad Yani Metro ini kita punya nggak? Apa aja pemeriksaannya, dan apakah sudah memadai untuk tata laksananya juga, Dok? Gimana nih, Dok? Untuk di RSUD Ahmad Yani, alhamdulillah. Ya, silakan ya, datang ya, jangan ragu-ragu ya. Bisa penunjang kayak MRI, kita sudah punya dokter ahli radiologi yang khusus untuk membaca. Gitu ya, Dok ya. Waduh, mantap. Udah terireska spesialis radiologi konsultan. Siap. Kemudian untuk penanganannya kita juga sudah ada artroskopi untuk artroskopi. ACL, PCL ya. Artroskopi itu tata laksananya gimana, Dok? Dia kelebihannya apa dibanding kalau kayak operasi biasa? Itu dia minimal invasif. Untuk istilah kita incisinya, jadi area operasi sangat kecil, jadi tidak perlu buka atau membelek yang lebar-lebar. Untuk sobat Edumi, incis itu maksudnya luka operasi ya. Luka operasinya kecil ya, Dok ya. Jadi nggak nampak banget ya, yang biasanya hanya 2 cm 1 Oke. Kita punya alat itu ya, Dok ya. Oke, alhamdulillah. Insya Allah tahun depan sudah bisa. Bisa dilakukan, mantap. Rumah Sakit Ahmad Yani Metro, keren. Oke, jadi jangan ragu ya sobat Edumi untuk kalau ada cedera untuk berobat, daripada nanti ada resiko atau komplikasi yang akan berkelanjutan di kemudian hari ya. Lebih baik
kita mencegah itu ya dok ya. Oke, selanjutnya dok, oke, kalau sudah kita lakukan pengobatan, udah tahap penyembuhan, apakah perlu fisioterapi nih dok? Oh, Perlu nggak? Oh, perlu. Oke, ya, gimana apalagi tuh? untuk cedera-cedera yang karena cedera-cedera kalau kita sudah lakukan penanganan sampai dengan operasi itu berarti kan cederanya udah yang Cukup serius ya dok tinggi ya? ya, jadi grade 3 tadi ya. Jadi untuk return atau pemulihannya kita perlu fisioterapi. Fisioterapi, berarti bekerja sama dengan dokter spesialis. Iya, kita juga di sini juga sudah Ada ya dok ya, bisa dilanjut dengan fisioterapi. Jadi fasilitas kita lengkap lah. Juga termasuk kalau saya pernah dengar dengan dokter akupuntur juga mungkin satu tim juga ya dok ya, untuk cedera ya, bisa. Dan kita juga sudah punya dokter akupuntur, dokter Aprianto SPAK ya. Untuk mengurangi nyerinya ya. Untuk mengurangi nyerinya, baik, itu khusus sesudah tindakan ya. Oke, ini terakhir nih kayaknya dok. Udah habis belum sih ilmu dokter kumbang ini, kita pancing-pancing. Nah, nanti kalau misalnya sobat Edumi masih penasaran, pertanyaan-pertanyaan belum terwakilkan sama saya nih, boleh dicantumkan di sosial medianya Rumah Sakit Ahmad Yani Metro yang tercantum ada di bawah dari podcast kita ini. Boleh tanya jawab, insya Allah dijawab sama dokter kumbang ya. Nah, pesan-pesan, ini terakhir nih dok, mudah-mudahan terakhir ya. Pesan-pesan dari dokter kumbang, ini apa sih dok, terutama untuk pencegahan cedera itu apa? Terhadap orang-orang awam, newbie kayak saya ini yang baru mau olahraga, niatnya udah kenceng banget, tapi pelaksanaannya saya tidak tahu. Nah gimana nih dok, pesan dan pencegahan apa nih? Pertama ya tadi, sebelum olahraga kita perlu persiapan ya, warming up ya. Kedua, beri waktu tubuh untuk istirahat pada olahraga. Jangan maksa ya. Jangan memaksakan diri. Ketiga adalah asupan gizi. Asupan gizi, penting itu asupan gizi. Kalau ngomong dia lagi ini olahraga misalnya tiap hari dia lari ya, seminggu bisa 5 kali. Nah untuk pemulihan lagi pembentukan dari sel-sel kita perlu gizi. Kalau tidak itu nanti akan, kalau memang gizinya kurang, olahraganya kenceng, nah itu juga ntar menimbulkan efek samping, misalnya biasanya lemas. Ya. Bagi yang mau sehat nggak harus kurus ya dok. Yang penting pola makan dan olahraganya ya dok ya. Ini maksudnya gimana nih? Curhat ya. Curhat. Iya. 3 itu sudah 3 nih dok. 3 ya. Terus jadi gizi, asupan, kemudian adalah yang terakhir ini adalah konsisten. Jadi perlu niat dan semangat yang terus supaya misalnya cita-citanya misalnya seperti ingin jadi pesepak bola, atau pelari ya, nah itu harus konsisten. Jangan cuma niat aja. Jangan kayak saya niat lari kagak lari. Oke, niat itu tadi ya dok ya. Oke, jadi saya simpulkan, jadi kayak untuk kita orang-orang awam yang mau berolahraga untuk mencegah cedera, ada harus disiplin persiapan, disiplin pencegahan terhadap cedera itu ya dok ya. Lalu kalau misalnya sudah terjadi cedera, disiplin terhadap pengobatan mungkin ya dok ya. Jadi harus ikut nurut ya sama dokter ahlinya ya. Ada tambahan mungkin dok untuk disiplin pengobatan? Disiplin pengobatan, jadi kalau sudah terjadi cedera ya itu tadi, kita harus rest dulu ya. Pertama itu jangan memaksakan diri dulu, istirahatkan dulu, pulihkan dulu. Setelah pulih baru return to sport lagi, secara bertahap tapi ya, jangan langsung ya. Misalnya sebelum cedera saya bisa lari 10 kilo. Nah, ini mau 20 langsung coba 30. Jadi bertahap dulu lagi, instan sampai benar-benar cederanya pulih dulu. Oke, disiplin persiapan, disiplin pengobatan, disiplin pencegahan mungkin ya dok ya, pencegahan terhadap cedera itu sendiri. Oke, baiklah, ilmu yang pertanyaan saya sebenarnya sudah habis ya, tapi mungkin sobat Edumi tadi sekali lagi saya ingin sampaikan bahwa kalau ada yang masih mau bertanya silakan ke media sosial kami baik Instagram maupun di podcast ini untuk bertanya. Kalau masih penasaran sama dokter kumbang, ilmunya masih banyak nih sebenarnya, kalau mau dikulik-kulik ya boleh hubungin kami di media sosial kami. Alhamdulillah kita sudah selesai hari ini dok. Terima kasih atas ilmu yang bermanfaatnya. Dan bagi
pasien-pasien atau yang sedang mengalami cedera, jangan ragu-ragu untuk ke Rumah Sakit Ahmad Yani Metro tercinta untuk berobat, karena insya Allah fasilitas dan sumber daya kita lengkap ya dok ya. Insya Allah. Terima kasih kepada Dokter Kembang, semoga bermanfaat. Terakhir kita tutup lagi dengan jargon Edumi nih dok. Oke. Edumi, educate, healthy and happy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, sampai berjumpa lagi.